Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama channel Santri TJI yang akan menyajikan kisah-kisah sejarah yang tertulis dalam buku novel Gagak Lumayung. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Juga jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih. Pada episode sebelumnya, Pangeran Walangsungsang yang telah berhasil menyelesaikan misi bercerita kepada semua tokoh istana yang hadir saat itu. Kisah kemenangan atas nama pribadi putra mahkota dalam mengobrak-abrik pertahanan musuh membuat Prabu Siliwangi yang mendengar secara seksama setiap alur cerita sang putra menjadikan tertawa senang. Kini wajahnya terlihat gembira. Beliau langsung mengadakan pesta bersama para petinggi istana selama 4 hari berturut-turut. Lain dengan hati Pangeran Walangsungsang, kebahagiaan keluarganya saat itu membawa sedikit rasa sedih bila sudah memikirkan perbuatan adik tirinya yang menjadi pengkhianat istana. Sejak kemenangan melawan Jin Mandit, Pangeran Walangsungsang hampir tidak pernah terlihat di Kaputren Raja. Wajahnya selalu murung dan kini beliau suka menyendiri di kamar. Beliau selalu menyendiri di dalam kamar hingga suatu hari sang ibu permaisuri menanyakan keberadaannya. Beliau mengutus Rakeh Pohaci untuk menengok kabar sang putra. Setelah Rakeh Pohaci bertemu dengan putra mahkota di bilik agung, terlihat kondisi Pangeran Walangsungsang agak menurun. Wajahnya terlihat pucat dan badannya sedikit kurus. "Putranda, adakah terselip rasa yang kurang baik setelah perjalananmu ke Gunung Cermai? Atau ada masalah lain yang menjadikan putranda bermuram durja? Coba katakan padaku, semoga aku bisa meringankan bebanmu." Beberapa kali Pangeran Walangsungsang menghelai nafas panjang. Ia tetap diam, tanpa menjawab pertanyaan Resi Pohaci. Hatinya semakin gundah dan tak mampu mengungkapkan kenyataan yang ada. Beliau hanya bisa menatap gurunya, seolah ingin mencari jawaban pasti. Bisakah guruku ini menyimpan rahasia besar atas pengkhianatan istana Pajajaran? Ataukah ia akan memukakan aib adik tiriku dan kelompoknya di hadapan ayahanda dan berujung perang? Sekali lagi Pangeran Walangsungsang menarik napas panjang. Ia belum mampu bercerita kepada gurunya saat itu. "Bopo, sampaikan kepada Bunda Permaisuri, Ananda baik-baik saja. Cuma agak keletihan setelah 7 hari perjalanan kemarin. Ananda butuh istirahat panjang sampai tenaga Ananda benar-benar pulih." Tanpa bisa membantah, Resi Pohaci pamit undur diri dari hadapannya, walau dalam hatinya membawa segudang pertanyaan yang sulit dijawab. "Sejak kecil aku tahu sifatnya, periang dan sangat terbuka. Namun sepertinya saat ini beliau sedang menghadapi permasalahan besar dan sulit untuk diungkapkan kepadaku. Apa sebenarnya yang terjadi di atas puncak Gunung Cermai kemarin? Apakah putra mahkota sesungguhnya dikalahkan oleh Benujan? Namun malu untuk bercerita sebenarnya di hadapan sang prabu dan pembesar lain. Bila memang seperti itu masalahnya, betapa bodohnya diriku yang menyetujui keberangkatannya ke sana." Malam harinya Resi Pohaci bertandang ke kediaman sahabat karibnya, Resi Pagusarang. Beliau menceritakan keadaan putra mahkota yang dilihatnya tadi siang. Mendengar cerita sahabatnya, Resi Pagusarang merasa sangat bersalah. Sebab beliaulah orang pertama kali yang mengusulkan kepada Baginda Raja untuk mengutus sang putra mahkota pergi ke Gunung Cermai. "Bagaimana pendapatmu, Pagusarang?" "Kita harus selalu menyenangkan hatinya.
Jangan sampai permasalahan yang ia bawa menjadi dampak buruk atas kesehatannya di kemudian hari. Kedua sahabat sekaligus guru dari semua putra Baginda Raja ini akhirnya memutuskan malam itu juga keduanya langsung menjumpai putra mahkota. Dan sebelum sampai ke Jinem istana, keduanya melihat Rakeh Belitung sedang berjalan cepat. "Berhenti, sedang apa kau di sini?" jelas Rakeh Pohaci yang memiliki kedudukan lebih tinggi darinya. "Ampun Gusti Panglima, saya datang ke Jinem ini dipanggil Putranda Prabu, Pangeran Ucuk Umun. Hamba tidak berani datang ke tempat ini tanpa izinnya." "Ada masalah apa dengan Pangeran Ucuk Umun sampai ia memanggilmu kemari?" Resi Pohaci mulai curiga. "Hamba tidak tahu Gusti Panglima. Silahkan Gusti bertanya langsung kepadanya." "Baik, antarkan aku ke sana." Lalu ketiganya masuk ke lorong jalan menuju bangsal agung milik Pangeran Ucuk Umun. Sesampainya di sana, Pangeran Ucuk Umun sangat terkejut melihat kedua gurunya datang bersama Rakeh Belitung. "Maaf, ada apa Bopo? Sampai tidak memberitahu sebelumnya bahwa Bopo mau berkunjung ke kediaman hamba." Pangeran Ucuk Umun mulai was-was. "Maaf Pangeran, saya hanya ingin memastikan, benarkah Belitung kesini atas panggilanmu? Bila tidak benar, ia akan digantung hidup-hidup di alun-alun Pajajaran." "Benar Bopo, saya memanggil beliau untuk datang kemari. Saya lagi butuh bantuan sekedar untuk berbincang ringan daripada tidak ada teman bicara." Mendengar jawaban langsung dari Pangeran Ucuk Umun, kedua Rakeh ini langsung pamit undur diri. Keduanya terus melangkah ke Jinem utama di mana Pangeran Walangsungsang berada. Setelah keduanya masuk, Pangeran Walangsungsang langsung bertanya, "Dari tadi saya sudah menunggu Bopo, namun Bopo tidak kunjung datang. Maaf bila pintu ruang utama saya kunci, takut Bopo tidak datang malam ini." "Maaf Putranda Mahkota, sebelum kemari, terlebih dahulu saya berkunjung ke kediaman Pangeran Ucuk Umun." Mendengar nama adik tirinya disebut, Pangeran Walangsungsang buru-buru menimpali. "Ada apa Bopo ke sana?" Beliau terlihat cemas. "Tidak apa-apa Putrandaku. Cuma saat kita mau kemari, kami berdua melihat Rakeh Belitung berjalan cepat menuju Jinem istana. Dan saat saya tanya, ia dapat panggilan pribadi dari Pangeran Ucuk Umun." Mendengar jawaban gurunya barusan, Pangeran Walangsungsang mulai menerka-nerka tentang persengkongkolan adik tirinya untuk melawan istana Pajajaran. "Putranda, Putranda, Putranda, ada apa denganmu?" Lamunan Pangeran Walangsungsang sekejap buyar oleh teguran Resi Pohaci. "Ah, tidak apa-apa Bopo, monggo silakan duduk." Pangeran Walangsungsang sedikit bingung. Sekian kisah episode ke-11 Prahara di dalam Istana Pajajaran. Nantikan kembali episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode berikutnya dan channel ini bisa berkembang ke depannya.
Terima kasih.